semalam aku sama istri nangis. Selamat makan malam. Selamat makan malam. Hai Pak RT. Halo Chan. Pak RT lagi di mana itu sekarang? Saya daripada stres, ngurusin warga, mikirin bantuan yang nggak tahu datangnya kapan, saya musik-musikan. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini ada kendang, ada suling. Nah, tahu kan? Ini jenis musik rock. Ambyar. Nah, ya. Iya, tapi kelihatannya tetap di social distancing tuh nggak ada orang soalnya, jadi ya, saya sendiri masih aman lah. Aman sendiri. Masih aman. Yang lebih aman teman kita satu ini tuh masuk ke pelosok pedesaan kelihatannya. Malah kelihatannya jadi berubah profesi itu dia. Dia sepertinya bosan sama manusia. Bosan karo manusia, njok dolanan road. Apa kowe jaran apa kayak? Di mana itu? Di mana? Rans pribadi. Kita kembali lagi ngobrol sama pria lagi. Aduh. Ini dia survive-nya juga lumayan, banting setirnya lumayan jauh dari kehidupannya. Dia dulu bengkel gitu ya, tapi kemudian sekarang malah wirausaha ke arah betulan beras. Nggak ada hubungannya ya? Jauh. Cerdas. Tapi itu cerdas, karena sekarang dalam kondisi apapun, siapapun pasti butuh beras. Itu cerdas. Betul. Oke, untuk lebih tahu siapa dia dan bagaimana kondisinya, kita undang aja ya. Oke, kita undang. Selamat datang buat Angga. Ini Angga. Sepertinya background-nya lain lagi nih. Background-nya lain lagi, Pak RT. Yang jelas, itu satu frame tuh kayaknya penuh sama mukanya dia itu. Oh, saya kira itu background. Bukan, itu wajah. Bukan ya. Kelihatannya akibat dari stay at home. Stay at home. Yeah. Halo, nggak sehat nggak? Alhamdulillah sehat Pak RT. Oke. Nggak, sedang di rumah. Coba biar teman-teman tahu kamu posisinya di mana sekarang, latar belakangmu sebelum COVID ini seperti apa, dan setelah COVID kamu ngapain? Aku ya saat ini ya di teras rumah aja di bawah jemuran Pak RT. Di daerah mana? Ya, di Duren Sawit. Duren Sawit. Jakarta Timur. Sebelum COVID aktivitasnya? Aktivitas aku usaha satu bengkel. Bengkelnya itu ya servis harian, custom, terus juga shock breaker spesialis, juga aku naungin tim balap, artinya aku balap juga. Motor ya maksudnya? Motor. Yeah. Balap karung nggak? Balap karung ora? Balap kuda. Udah veteran. Oke, nggak? Di kondisi COVID, ya kondisi bengkelmu nggak? Kondisi COVID benar-benar ambyar. Jadi ya benar-benar luluh lantah Pak RT. Jadi ya benar-benar nggak ada yang bisa bergerak, nggak ada yang bisa dicari. Yang akhirnya memutuskan untuk benar-benar lockdown atau tutup, gulung tikar lah Pak RT sebenarnya. Bengkelnya tutup berarti? Benar-benar tutup, udah nggak ada apa-apa, udah tutup, udah. Pas kebetulan juga di bulan ini habis kontrak, jadi rukonya udah nggak dipakai, barang-barang peralatan semua masuk ke garasi rumah. Padahal itu sudah berapa lama usaha bengkel? Aku jalan 3 tahun. Udah cukup ya 3 tahun. Karena sepinya pelanggan atau sebelum kontrakan habis? Karena pelanggan ya benar-benar drop sama sekali zero gitu. Jadi dalam seminggu awal pertama COVID
mungkin sebelum aturan lockdown ini yang kita masih bisa aktivitas, sebenarnya udah mulai berkurang. Nah, pas di pengumuman PSBB benar-benar bablas, nggak ada pemasukan. Ya, akhirnya kita juga kan melihat situasi ekonomi saat ini, harusnya kan di bulan ini perpanjang. Iya. Udah ada buat perpanjang, tapi kita berpikir kayaknya nggak dulu untuk perpanjang, kita tutup aja, kita tutup bengkel, kita stop. Mudah-mudahan uang yang ada buat perpanjang ini bisa menghidupi kita entah sampai kapan gitu loh. Oke. Terus sekarang apa Mas yang dilakukan? Nah, kemarin awalnya sebelum aku terjun banting setir, kita diskusi, aku ada partner juga, gimana apa kita jualin produk-produk yang ada, jual murah atau banting harga. Ya sampai ada omongan, ya ini kan barang kita kan barang kebutuhan sekunder gitu loh. Orang saat ini mungkin di awal-awal ya pasti pada mau gitu, karena mereka nggak tahu. Tapi mungkin di 3 minggu terakhir pasti mereka nggak ada yang mau beli barang sekunder, pasti kebutuhan primer. Nah, apa yang harus kita tetap hidup nih? Berarti kan kebutuhan primer. Ngelihat suasana, ya karena bulan Ramadan juga ada banyak orang-orang yang membuat donasi, membuat paket, ya kan? Apalagi di era PSBB ini kan berarti mereka beraktivitas keluar. Nah, mereka juga agak takut dong untuk beraktivitas keluar, tapi mereka ada kebutuhan untuk membuat paket yang akan disebarkan ke masyarakat luas. Nah, disitulah aku ngambil posisi, ya udah, aku aja yang untuk menjual paket, aku juga kasih harga yang the best, harga yang terbaik, bukan kasarnya harganya masih di bawah minimart, jadi aku yang jual aja gitu loh. Jadi aku buat paket berapa, teman-teman mau beli paket buat sendiri atau buat masyarakat, monggo. Jadi kalau emang buat masyarakat, aku langsung distribusin ke masyarakat yang ada gitu loh. Aku bukti dokumentasi itu ada. Nah, tapi ya nggak semudah yang emang dipikirkan dan dibayangkan, ternyata nggak berjalan mulus gitu loh. Karena ada beberapa produk yang emang tidak tahan lama, seperti kayak telur dan lain-lainnya. Akhirnya daripada ini tertahan terlalu lama, aku langsung lepas aja, kayaknya cocok di beras gitu loh. Tapi di beras juga harganya bersaing banget, karena nominal beras itu tuh kan dari 1 kilo 1 liter itu hanya untungnya 500.000 paling besar. Kita sempat coba ke agen grosir beras di Jakarta, di Cipinang, ternyata harganya masih tinggi, masih belum cukup. Salah satu teman punya kerabat di daerah Subang mengalami kesulitan yang sama juga. Ternyata petani walaupun punya banyak beras, kondisi kayak gini mereka bingung juga, berasnya nggak bisa terserap gabahnya, sedangkan bandar-bandar yang di sana sudah mematok harga yang dirasa belum layak gitu loh dengan hasil atau beras yang mereka hasilkan. Ya aku langsung berangkat ke Subang. Alhamdulillah lancar, nggak dicegat di pos pemeriksaan. Pas masih ada pos pemeriksaan, jadi kan orang nggak boleh mudik tuh. Aku lewat aja. Aku beli. Akhirnya sampai ke Subang. Kita diskusi, ngobrol. Ternyata, ternyata pelajaran yang zaman SD dulu aku pernah belajar yang masalah tengkulak, sistem ijon, dan itu tuh ternyata masih ada di era sekarang. Bahkan ya kalau mereka kebutuhan uang, kasarnya hanya untuk membeli pupuk itu kan tanam dan saat mau panen pemberian pupuk. Untuk membeli pupuk aja mereka nggak ada. Akhirnya mereka cari utangan. Nah, kalau cari utangan ini yang ngeri. Jadi kalau biasanya gabah itu dijual 550 per kintal, karena untuk dapat utangan mereka hanya jual 150 per kintal hanya untuk pupuk. Oh, oke. Ini malah Mas, sebelumnya jarak berapa lama antara tutup sampai kemudian menemukan ide banting ke jualan paket tadi ya, paket kayak 1 minggu. 1 minggu. Oke. Itu idenya dapetnya dari mana itu? Kau tiba-tiba tadi kan pas lagi misalnya lagi di rumah atau mungkin ngobrol sama temen?
sama lihat beberapa teman-teman yang awal, oh iya, pasti Minimart yang ngelihat ada orang yang memborong sembako itu hanya untuk itu, oh buat sumbangan. Harganya masih tinggi loh sebenarnya di Minimart. Masih ada pusat grosir lain, akhirnya aku coba itu gitu loh, coba itu. Jadi lu daripada keluar, mending gue aja yang jalan ke grosir, gue beli, gue anterin ke rumah lu gitu loh. Oke, nah akhirnya tadi terus jalan sampai ke Subang kan, balik lagi ke situ terus nemukan satu realita yang mungkin Mas Angga nggak tahu ya sebelumnya gimana beras itu bisa sampai ke tangan kita. Nah di saat itu terus yang muncul apa pemikirannya? Ya aku harus ambil posisi di situ gitu loh. Aku kasarnya aku memutus mata rantai yang jadinya harusnya dari petani ke bandar ke penggilingan ke PT ke grosir baru ke toko yang ada, baru ke masyarakat. Itu aku potong langsung bypass dari petani, aku konsumen. Pengetahuan ini sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu. Jalan begitu aja. Oke. Terus kalau kemudian harga jual yang ditetapkan sama Mas Angga gimana? Harga jual aku masih di bawah harga pasaran. Jadi beras yang aku jual itu kalau aku bikin kemasan 5 kilo, beras yang aku jual itu sekitar 63 sampai 69, tapi aku jual 55. Aku masih dapat untung di situ. Oke, tapi sudah harga yang dapatnya dari petani sesuai kan dengan kesepakatan sama petani? Sesuai. Jadi aku juga nggak jalan sendiri, kita sepakat sama teman, kita sampai petani kasih harga berapa, kita nggak tawar, kita langsung beli. Oke, kenapa tuh begitu? Kenapa pemikirannya? Padahal kan ini kan persoalannya lagi kepepet dong ekonominya gitu loh. Kenapa terus kemudian punya kepikiran, udah pokoknya apa yang di petani kita nggak tawar. Kenapa begitu? Tadinya emang hanya buat nyari cuan for life kasarnya, tapi ya banyak juga orang yang akhirnya stres dengan kondisinya, dan kita juga akhirnya kepikiran juga ketika pas ambilan pertama, kok serem juga gitu loh. Kita jadi ya win-win solusi juga, kita harus nolong mereka juga gitu loh. Ya walaupun yang aku ambil ini mungkin dari hanya 1, 2, 3 petani, memang baru 1, 2, 3 petani, tapi ya mudah-mudahan yang aku lakuin ini bisa jadi inspirasi juga gitu, supaya orang tahu. Dan memang campaign yang aku pakai untuk menjual beras ini, ya beras aku itu langsung dari petani dengan harga petani gitu loh. Yuk kembalikan senyum petani. Itu sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kalian merasa nggak ngobrol sama Angga ini kok kayaknya auranya kita sedih, melo, apa bawaan mukamu yang ya? Tapi sempat sedih dong sempat sedih nggak tuh di awal waktu tutup gitu bengkelnya? Aku semalam sama istri nangis. Kenapa itu? Atau hal lain nih? Karena nggak ada pemasukan lagi gitu. Sedangkan banyak yang harus aku bayar. Jadi di bengkel itu sendirian atau ada karyawan? Di bengkel itu di seminggu terakhir habis kontrak, karyawan sudah pergi dulu. Pergi? Jadi benar-benar dibutuhkan? Enggak, mereka pamit sendiri, mereka bikin bengkel, aku antar bengkel yang baru, ninggalin kamu, jadi iya. Nangis dong. Berapa jadi, orang tuh? 3 orang. 3 orang, dan semuanya ninggalin Mas Angga? Iya. Sudah jatuh tertimpa karung beras ini ya? Cocok. Nah, enggak, kamu jadi pas banget, apa? Kamu usaha beras ini sama siapa? Sama istri apa sama siapa? Kenapa sama istri gimana? Enggak, kamu usaha beras ini akhirnya ke daerah, angkut beras dan sebagainya sendirian sama teman atau sama istri? Sama salah satu teman aku yang kerja di kapal pesiar. Kebetulan dia datang, dia juga bingung juga. Dia bawa duit, tapi gue juga nggak tahu, dia mungkin dia harusnya 4 bulan lagi dia naik, tapi dia bilang gue bisa 1,5 tahun gue nggak bakal naik. Dan duit gue hanya cukup untuk 4 bulan, jadi jangan lihat gue banyak duit, tapi ini yang harus gue lakuin sama-sama gitu loh. Makanya ya udah ayo. Gitu. Oke, terus nangisnya tadi kenapa Mas itu tadi? Karena sampai sekarang masih belum bisa mencukupi kah dengan beras ini atau gimana tuh nangisnya? Sampai sekarang sebenarnya mencukupi atau enggaknya mungkin belum. Tapi nangisnya yang kemarin itu aku kayak
belum ikhlas aja gitu loh apa yang terjadi sama aku gitu. Mungkin sama beberapa teman aku mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman aku yang usaha wira swasta lainnya, terutama yang di bidang transportasi. Tapi ya nangisnya aku belum ikhlas aja, aku belum bisa lepas semuanya gitu loh. Bengkel yang udah aku jalanin 3 tahun, terus karyawan pergi, istilahnya atau beberapa tagihan-tagihan yang mereka nggak mau tahu gitu loh. Jadi itu sih yang aku sedihnya gitu loh. Tapi saat ini sih udah emang aku udah rilis semua, aku udah lepas, aku udah ikhlasin, ya kayak mulai lagi dari nol gitu loh. Gimana rasanya setelah rilis itu, Mas? Lega. Lega. Plong. Nggak plong. Kayak memulai tanpa beban lagi gitu. Jadi beban-bebannya memang aku udah lepas. Aku udah taruh-taruh semua. Mungkin nangis itu bagian dari ngerilis juga ya. Keluar gitu ya, yang numpuk gitu kan selama mungkin hampir 2 bulan kan ini. Dengan nangis itu kan bagian dari ngerilis semua. Jadi lega gitu rasanya. Yang muncul sekarang ini apa ini sama di dalam diri Mas Angga dan juga istri itu? Aku sih optimis. Karena ya mungkin pandemi atau COVID ini atau PSBB ini apalah nanti ke depannya mungkin tetap akan ada. Dan apa yang nanti akan terjadi setelah ini udah nggak mungkin sama seperti yang dulu gitu. Jadi aku udah ambil posisi duluan untuk suatu hal yang baru. Kalau mungkin yang beberapa di media sosial ya new normal yang baru gitu loh. Aku udah tancepin posisi di sana. Oke. Apa yang baru? Yang direncana Mas Angga? Ya, aku optimis di bidang logistik ini, terutama beras. Ya mungkin isu lama, gaya lama, tapi kemasan baru, yaitu aku mau mengembalikan petani ke hidup yang layak. Mungkin nanti ke depannya aku bakal crowdfunding atau apa untuk membantu mereka gitu loh. Dan itu aku ambil bagian di situ yang mudah-mudahan juga dari aku yang jalanin itu bisa ada impact baliknya ke aku. Nggak terlepas dari masalah kamu kemudian banting setir untuk usaha dan sebagainya, ada hal yang lain yang sempat kamu lakukan di awal-awal pandemi atau apa, misalkan kamu ikut donasi apa atau apa kayak begitu? Nah, kebetulan aku kan aktif di komunitas motor, Mas. Nah, ini baru banget kejadian di hari kemarin. Jadi kalau donasi motor pas awal PSBB itu kan kita anak motor nggak boleh kemana-mana. Tapi memang anak motor ini kan haus juga, atau istilahnya pengen aktif juga gitu loh. Aku tercetus tuh donor darah. Nah, donor darahnya ini orang biasanya donor darah itu ngumpul di kantor atau saat kegiatan besar akbar lainnya, tapi aku pengen bikin donor darah serentak dalam waktu 7 hari. Yuk kita donor ke PMI masing-masing dengan mematuhi PSBB. Dan itu akhirnya lumayan banget gitu loh. Karena ternyata aku dalamin, aku aktif di PMI, aku diskusi sama salah satu dokter, ternyata PSBB ini harusnya bikin darah mereka tuh atau persediaan stok darahnya mereka tuh benar-benar menipis. Jadi kebutuhannya harian Jakarta itu 900 kantong darah, sedangkan pas sebelum puasa ya, itu hanya ada 200 kantong darah. Nah, jadi aku selama seminggu aku standby di PMI Keramat, padahal ingin donor data teman-temannya. Jadi ternyata malah ada banyak orang, bahkan rumah sakit yang naruh susternya ke sana untuk koordinir. Jadi rumah sakit kayak kemarin ada rumah sakit Hermina, dia butuh golongan darah B, stoknya habis. Jadi aku komunikasi sama mereka, kita broadcast. Ayo datang ke ini, datang ke ini, datang ke ini. Gitu loh. Dan darah itu juga saat bulan puasa lebih hancur lagi, Mas. Jadi kemarin malam itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu salah satu member, akhirnya kita udah terbentuk nih grup donor darah. Salah satu member ternyata yang kemarin donor darah butuh darah juga sekitar 10 kantong darah karena operasi ada pendarahan. Itu mereka datang malam-malam Isya karena PMI 24 jam. Ternyata PMI itu rame banget.
rame banget. Kayak pasar malam, ramenya itu bukan orang yang donor, tapi orang yang nyari darah. Oke. Jadi ini sampai kuat. Ini yang nggak banyak diperhatikan ya, bahwa di tengah kondisi COVID, orang nggak keluar, nggak kemana, ternyata kebutuhan darah kita itu menipis banget ya. Betul. Jadi sampai keluarga pasien itu yang datang standby cari orang gitu loh. Ngumpulin orang, broadcast datang, komunikasi. Sebenarnya kalau bulan puasa ini udah hal yang wajar, stok darah menipis. Jadi sebenarnya udah diprediksi nih. Sebelum tanpa adanya pandemi, bulan puasa kita akan menipis PMI. Menjelang musim DBD, stok kita akan drop. Tapi sebelum mereka prepare untuk siapin itu, ternyata udah disalip dulu sama COVID. Jadi benar-benar hancur. Nah, kebetulan teman aku itu butuh 10 kantong darah, dapat minimum 9 kantong darah. Akhirnya kemarin operasi, dan ternyata nasib berkata lain nggak tertolong karena telat. Oke, ikut berduka. Enggak berarti ke depan ketika anggaplah COVID nggak berhenti, kamu juga kemungkinan nggak akan main bengkel lagi berarti? Atau masih ada yang di sana? Ya itu mungkin merubah ritmenya. Tapi kalau seandainya COVID nggak kita tetap begini karena juga nggak tahu sampai kapan. Ya mungkin nanti bengkel setelah Lebaran, tapi mungkin gayanya yang berbeda. Gayanya yang berbeda. Berarti setuju nggak kamu bahwa kita nggak bisa sekarang, di era-era sekarang, nggak bisa cuma menggantungkan hanya dari satu sektor pendapatan. Kita harus diversifikasi. Setuju nggak kamu? Setuju. Dan kita harus inovasi terus berarti ya. Skill kita, kemauan kita harus bergerak terus berarti ya. Wah benar Mas. Iya benar. Makanya emang kalau aku cuma pasrah, diem aja, ya nggak ngerti gitu. Mungkin yang dibantu pemerintah kan hanya logistik, dan memang aku pede dengan logistik. Artinya untuk makan aku nggak akan kelaparan, tapi untuk biaya kontrakan, biaya token listrik, siapa yang mikir? Biaya pulsa, biaya foto, siapa yang mau mikirin? Dan ini nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kalau kita terlena-lena hanya menunggu atau berharap sama bantuan orang lain sih, ya bisa wassalam gitu loh. Kalau nggak aksi sendiri, nggak gerak sendiri. Mas Angga, aku tertarik dengan ini nih Mas, kayaknya ada sebuah ya kan perubahan pasti. Mas Angga malah tadi karena gara-gara COVID juga akhirnya bisa ngelihat kondisi petani kita seperti apa. Terus kemudian dihadapkan langsung dengan kondisi kekurangan darah ya, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, ada nggak sih perubahan cara pandang dalam hidup dari Mas Angga? Ada. Gimana itu, Mas? Jadi, ya yang itu yang tadi aku bilang, aku udah nggak bisa deh percaya janji-janji orang yang ya udah nanti ada ini, oh ya udah nanti ada itu, atau kasarnya gitu. Untuk yang aku jualan beras aja, aku nggak bisa yang berharap, oh nanti ada yang pesen, nanti ada yang ini, ya aku nggak bisa gitu. Jadi intinya yang harus dipikirkan bener, ya udah dengan tenaga sendiri, pikiran sendiri, yang nggak bergantung sama orang lain, jalan aja gitu. Lu nggak bisa ikutin ritme ini, ya lu bakal hilang aja gitu. Aku mikirnya malah ini kayak apa ya? Kayak ujian, tes yang kalau lu nggak lulus, lu bisa tereliminasi gitu. Okay. Kalau sekarang jual berasnya di mana? Jual berasnya aku door to door. Oke. Dan tanyanya, jadi aku ke kampung, aku buka bagasi mobil, ya aku tawarkan, selain ada emang pesanan-pesanan yang lainnya, itu sih yang aku jalanin sekarang. Oke. Kayak operasi pasar. Jadi kontak handphonenya Mas Angga gitu ya? Iya, betul. Yang kalau mau pesan bisa di mana nanti nggak? Kalau mau pesan bisa di mana? Untuk area Jakarta. Kalau mau pesan, kepoin aja Instagram Anggaku. Follow dulu. Oke. Oh, berarti dari Instagram juga bisa ya? Memang dari Instagram. Jadi emang aku kampanye di Instagram. Tapi itu dijamin berasmu lebih murah?
Berasku lebih murah, lebih bagus. Jadi, nah ini aku kasih sedikit cerita. Beras yang aku itu emang nggak putih. Mungkin beras yang aku itu emang nggak wangi ya, emang karena ternyata bukan varietas pandan wangi. Jadi kalau ada beras yang wangi, selain pandan wangi, itu adalah pewangi. Jadi kalau ada beras yang terlalu putih, itu adalah perwarna. Jadi beras jadi aku... ahli beras. Bener. Aku Dan belajar. Ini baru aku sekarang ya? Iya, aku sampai belajar bibit. Oke. Aku sampai belajar, itu beras kan bentuknya kayak gitu, aku sampai pelajari bibit ini tuh, sampai, oh ini bibit apa, IR64, Mekongga, atau apa, ya, dan Inpari. Kenapa beras ini bisa hitam? Oh ternyata ketika dia puncup, air itu masuk jadinya dia hitam. Kenapa beras ini jadi nggak bisa kering? Karena anginnya terlalu kencang, dia di dataran yang seperti. Aku belajar sampai kayak gitu, Mas. Mbak. Keren. Mendalami betul. Siapa tahu habis ini punya sawah, Le. Hah? Siapa tahu habis ini punya sawah, ya kan? Punya rans. Enggak sih, kalau punya ras enggak. Jadi kalau itu rencananya aku akan crowdfunding. Jadi beberapa petani yang akhirnya menggadaikan sawahnya itu kita bantu. Kita bantu dengan biaya, tapi kita nggak kasih bunga. Intinya yang penting beras lu gua kasih biaya, tapi buat pupuk, emang buat produksinya dia ya, buat pupuk, buat lainnya, buat produksi. Dengan itu, tapi nanti harganya udah segitu ya, kita nggak minta, tapi beras ke gua. Jangan ya, hasil panennya lagi, gitu. Hasil panennya ke Mas Angga gitu kan ya? Iya, jadi misalnya aku kasih 5 juta. Oh ternyata 5 juta itu mereka pakai untuk pupuk dan lain-lainnya, berarti nanti 20 kintal buat aku, sisanya terserah. Gitu. Jadi bayarnya pakai beras. Enggak. Gitu. Bayarnya pakai beras. Enggak. Dari tadi kan kamu ngomongin orang lain, kamu ngomongin petani, kamu ngomongin orang butuh darah dan sebagainya. Yang aku tanyain adalah gini, kamu kan butuh makan, kamu butuh menyelamatkan diri dari COVID untuk diam di rumah. Ya, kamu intinya butuh waktu sama seperti orang lain untuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi ngapain kamu mikirin orang lain? Kamu nggak kayak orang lain yang mikirin dirinya sendiri. Kenapa kamu mikirin orang lain? Kenapa kamu masih mau berbuat baik dan sebagainya? Kenapa? Ya karena ini udah sering aku jalani maksudnya. Ketika aku stuck itu, aku harus ada sesuatu yang aku tanam buat siapapun itu, supaya apa, harapannya itu kayak tanaman itu bisa aku panen gitu loh, bisa menolong aku gitu loh. Aku bantu orang dengan baik, orang tahu aku baik, insya Allah dia tahu aku susah ya, mungkin dia bisa bantu aku ketika aku susah gitu. Ngunduh woheng pakarti, kalau bahasa Inggrisnya begitu. Ya lagi juga kalau aku kayak kemarin bengong gitu, ya mikirin apa lagi yang dipikirin, karena udah nggak ada yang dipikirin Mas buat diri sendiri. Nah, oke. Sempet nggak sih sampai bingung mikirin buat mikirin diri sendiri gitu. Mentok, maksudnya udah mentok kalau mikirin diri sendiri gitu. Atau gimana? Iya. Padahal kan tadi kan udah masih ada, sekarang juga pas kayak masih ada nggak tanggungan yang tadi yang setan kredit tadi itu? Aku lepas, aku rilis semua. Oke. Ternyata kredit tidak membantu hidup begitu ya? Nah, kredit itu membunuh ternyata apapun pekerjaan kalian. Membunuh pelan-pelan ya? Kalau berbayar dengan kredit. Kredit itu nggak baik. Sampai di titik ini, setelah bengkel tutup, karyawan meninggalkan, sampai akhirnya terjun ke beras, ini berkah atau keterpaksaan? Mungkin ketika aku mau starting, terpaksa. Tapi ternyata ketika aku dalami, ternyata ketika aku pikir-pikir lagi nih, lompatannya kemana, ini tuh berkah sebenarnya. Berkah? Iya. Ketika aku bangun planning. Kenapa berkah? Ini menarik nih. Karena aku udah tahu posisi apa yang aku akan ambil ketika ini selesai dan berakhir. Dengan habit yang udah berubah. Orang udah terbiasa WFH, orang udah terbiasa beli online, orang udah terbiasa nyuruh orang yang murah, dan aku udah ambil posisi di sana. Oke, menarik. Dengan satu lagi itu tadi pentingnya ngerilis
semua yang kayaknya itu negatif yang terjadi di hidup sebelumnya ya. Kayaknya itu ya. Kan ada cerita yang sampai stres, sampai bunuh diri gara-gara hanya apa sih? Pandemi, nggak punya penghasilan, nggak bisa bayar cicilan. Yang penting mungkin balikin lagi, dipusingin gitu. Tinggal gimana caranya besok mulai lagi gitu kan. Sampai ada banyak yang begitu kan. Ya itu makanya akhirnya aku sampai nangis, akhirnya aku rilis, aku cerita ke teman, dapat inspirasi ya. Mungkin kita nggak bisa ketemu sama teman, ketemu ngobrol, tapi ya bener banget saat ini itu penting banget komunikasi dan ngobrol sama orang-orang sekitar supaya saling berbagi. Silaturahmi itu penting banget. Kalau aku nggak kontak-kontak, nggak telepon-telepon, nggak WA sampai tengah malam, mungkin aku nggak nemu jalan seperti ini. Hanya stres, diem, mikir nggak ada yang mau bantu, kok nggak ada yang japri, nggak ada yang nanya. Giliran susah kok orang nggak ada yang nanya. Ya mungkin aku belum mulai starting hal yang aku lakuin sekarang. Berarti menyerah bukan pilihan ya, Le? Menyerah bukan pilihan, tapi kembali adalah salah satu jalannya, Mas. Kembali dari awal, kembali dari nol. Jadi kebanggaan apa yang lo lakuin sekarang tuh kalau udah stuck di COVID ini ya udah, itu udah end, lu buat lagi yang baru. Nggak usah ribet-ribet. Oke. Bahasa Jawanya kalau Mas Angga artinya closing the past. Memulai sesuatu yang baru lagi. Iya. Gimana, Jo? Oke, keren. Keren, Mas Angga. Menarik. Berarti ya, asik, terutama apa tetap kuatkan istri. Tetap kuatkan istri. Apa? Tetap kuatkan istri. Iya. Oke. Ya, akhirnya istri, iya benar itu. Gimana? Istri sempat ya pasrah gitu. Ya kalau suaminya aja udah sampai tangis, istri mau apa lagi? Mau apa lagi? Awalnya di satu kali, di ketiga ambil dia sampai ikut, sampai senang, sampai sempat foto-foto. Yang tadinya dia nggak protes, dia akhirnya protes ke temennya juga. Oh ya, istriku udah percaya. Iya, jadi artinya juga malah makin deket nggak hubungan sama istri? Karena kan kalau misalnya kayak bengkel kemarin, kayaknya istri nggak ikut-ikut ya Mas? Oh iya, nggak ikut-ikut. Istri nggak pernah diajak. Soalnya banyak grupis datang ke bengkel, jadi nggak pernah diajak. Bener. Sekarang ini ya, Ciu ya? Iya. Paham betul. Sekarang paham betul saya. Berarti istri itu penting ya? Penting banget. Iya. Mas, ada nggak Pak RT masih ada kan waktu mau masih ngobrol sama Pak Mas Angga, masih ada waktu sedikit lagi? Masih. Oke. Mas, ada nggak yang tadi Mas Angga juga udah tahu banyak banget yang di luar sana yang tadi kata bilang udah stres, bahkan mau bunuh diri gitu. Dari kejadian-kejadian yang Mas Angga alami, ada nggak pesan ya buat mereka-mereka yang juga mengalami kestresan, kelilit utang mungkin gitu. Apa banyak. Ya Mas pesannya? Itu yang bisa disampaikan. Salah satu teman aku sedikit cerita dulu, salah satu teman aku pengusaha transportasi, dulu aku sempat support dia juga, dia 35 unit, artinya ketika pandemi ini dia PSBB, itu 1 bulan, dia hutangnya 350 juta nambah. Ketika 2 bulan, 3 bulan ya udah 1 miliar, mungkin di bulan keempat atau kelima, investnya di mobil itu udah jalan 2 tahun dengan DP, dia udah kalkulasi semua, dia bisa kehilangan sampai 15 miliar. Oh. Stres? Sampai seperti itu. Enggak, dia karaokean aja, nyanyi aja, bikin TikTok aja. Obat stresnya itu ya? Iya. Jadi kembali lagi ke mungkin pesan teman-teman, ya udah, sedihnya udah gitu loh. Kita coba cari solusi, apa sih yang terpenting. Jadi intinya gini, kalau aku yang alamin, mungkin sebelum hal ini kita bisa dapetin penghasilan 10 juta, 15 juta, gitu loh. Tapi ketika kita, ini kan nggak ada penghasilan, tapi ada penghasilan yang 3 juta, 5 juta, atau bahkan mungkin 1 juta sebulan. Mungkin kita gengsi atau, aduh, cuma dapat 1 juta doang. Dan akhirnya
abaikan. Tapi itu salah, itu jangan. Ambil aja gitu loh. Jadi jangan karena lu biasa duit penghasilan 15 juta, akhirnya lu nggak ada penghasilan, terus ada yang menawarkan 3 juta, abaikan, dan lu tetap begini, ya itu salah. Itu lu ambil dan lu mulai lagi kembali dari nol. Udah itu aja. Mungkin nanti 4 bulan, 5 bulan lagi, 15 juta lu akan kembali. Tapi kalau lu nggak ambil itu, ya lu makin drop, makin jatuh, ya udah makin ambil. Artinya mensyukuri hal-hal kecil ya. Itu sih, dan ya, aku ngelihat kenapa ini? Ya. Iya. Iya. Karena kayak di beras ini ya jujur yang aku dapetin dari yang biasanya sebelum pandemi mungkin 1/4. Intinya itu jauh. Kalau ini terus bagus, jauh sama yang kemarin. Bahkan ini bisa lebih tinggi lagi. Aku sih optimisnya itu. Oke, karena melihat potensi ya. Mas Angga juga melihat potensi dari... Melihat potensinya. Oke. Artinya di dalam setiap kesempitan sebenarnya kalau kita tetap mau berusaha, ada kesempatan gitu ya. Oke. Nah, ada kesempatan. Jangan lihat nominalnya, intinya itu aja. Oke. Lagi-lagi aku ingin mengatakan bahwa manusia pada saat kondisi terdesak, the power of kepepet muncul, sesuatu yang tadinya dia tidak kira, tapi menjadi berkah mereka. Betul benar Mas. Ini berkah banget malah nggak kepikiran, dan mudah-mudahan impian yang aku planningin untuk yang aku banting setir ini tuh bisa terjadi gitu loh. Bisa ya cepat-cepat malah bisa growing gitu loh. Ya, aku sih optimisnya itu. Oke, amin. Mudah-mudahan nggak lupa juga mengajak petani Indonesia untuk juga maju dan bisa lebih berdaya lah, berdaya dan memperoleh manfaatkan. Selama ini juga banyak Mas Angga tahu juga sistemnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan barengan Mas Angga maju, jangan lupa ajak-ajak petaninya juga ya, karena ada sistem yang kayak begitu yang saya tahu banyak anak-anak muda sekarang itu malah nggak mau jadi petani gitu, malah milih pekerjaan yang bukan petani. Gitu. Cocok bener, makanya aku boleh campaign sedikit. Jadi di masa COVID atau pandemi saat ini tuh kondisi logistik kita itu, negara Indonesia itu semakin drop. Nah, kalau dibilang perumpamaan itu, aku kemarin kalkulasi dan aku ternyata browsing, dalam satu hari itu 99 luas lapangan bola, lahan pertanian itu berubah jadi perumahan atau industri. Yang artinya di 23 tahun lagi kita udah nggak punya beras, kita nggak bisa produksi beras, dan kita hanya impor beras. Kenapa? Karena petani sudah hopeless. Mereka mending jual tanahnya atau sawahnya untuk KPR atau untuk industri lainnya daripada gua harus sawah, dan itu artinya di 23 tahun lagi pangan akan sulit dan kita pangan semakin mahal. Iya. Oke. Titip sama Mas Angga untuk juga menjaga ketahanan pangan juga dari sisi menjaga petani. Itu aja sih. Silakan. Terima kasih. Makasih ya Mas Angga. Semoga thanks a lot ya. Siap. Lancar. Jangan lupa nanti dikasih tahu juga, di Instagram. Gimana? Siap. Ini juga program ini tadi udah lihat. Ini keren juga loh. Thank you. Iya. Mbak sama Mas bikin ini keren juga. Ini daripada gabut, ini bikin konten. Iya. Kita juga pengen nangkap ini loh, pembelajaran yang dari Mas Angga tadi kan luar biasa. Bukan hanya pembelajaran tentang bagaimana orang berusaha untuk tetap hidup, tetapi ada perubahan-perubahan yang lebih ke arah positif untuk kedepannya. Karena betul kata Mas Angga, sudahlah COVID gitu kan, tetapi next-nya kita harus gimana gitu loh. Ini kan kita kayak ngeriset.
Berarti bahkan malam ini kita belajar dari Agan, sudahi sedihmu, sudahi galaumu, maju ke depan, tangkap kesempatan apa yang ada, menyerah bukan pilihan, dan memajukan potensi apapun yang kita. Maju Indonesia, selamat malam, selamat makan malam, sampai jumpa, thank you guys.